Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Meta Malihatul Maslahat selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, dan tak lupa juga teman-teman saya yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Psikologi Kepribadian Anak. Kami beranggotakan 10 orang yang terdiri dari Putri Anissa Rizky, Lailatul Rifkiani, Putri Rahmawati, Rikzatul Aulia, Setiani, Vina Zuliana, Dwi Zuyina Nadia, Laila Siptatun Nikmah, Atalah Raniah, dan Nela Nur Royhanah. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian kepribadian. Kepribadian sesungguhnya merupakan integrasi dari kecenderungan seseorang untuk berperasaan, bersikap, bertindak, dan berperilaku sosial tertentu. Kepribadian itu dinamis, tidak statis, atau tetap tanpa adanya perubahan. Pengertian anak. Anak yaitu manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Selanjutnya, pengertian kepribadian anak. Kepribadian anak yaitu sikap atau tingkah laku yang dimiliki anak dan mencerminkan kepribadian anak tersebut. Selanjutnya, kepribadian manusia terjadi melalui perkembangan diri atau kepribadian seseorang yang berlangsung melalui beberapa tahapan-tahapan. Antara lain yaitu, yang pertama yaitu tahap peniruan atau imitation stage. Tahap ini merupakan tahap permulaan di mana seorang bayi menanggapi orang lain hanya sebagai bentuk imitasi atau peniruan. Yang kedua, tahap bermain atau play stage. Tahap ini, seorang anak kecil mulai belajar mengambil peran orang yang berada di sekitarnya. Misalnya, menirukan peranan yang dijalankan orang tuanya atau orang dewasa lain yang sering berinteraksi dengannya, seperti kakak, nenek, dokter, dan lain-lain. Tahap ini, anak mampu menempatkan diri sebagaimana seharusnya dan mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Yang ketiga adalah tahap bermain peran atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak mulai mengurangi proses peniruan. Secara langsung, mereka mulai berani memainkan peranan dirinya dengan penuh kesadaran. Misalnya, timbulnya kesadaran bahwa di rumah orang lain terdapat tata krama yang harus dihormati. Nah, dengan adanya kesadaran seperti itu, anak telah siap berpartisipasi aktif dalam hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya, yang keempat, adalah tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, anak telah memasuki jenjang dewasa dan telah mampu mengambil peranan yang ada di dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri kepribadian anak yaitu yang pertama, manja, egosentris, antisosial, menutup diri, peka dan mudah cemas, menarik diri dari hubungan sosial, dan terlalu tergantung pada orang tua. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian pada anak. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepribadian pada anak, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi 1. Faktor lingkungan. Dalam kondisi lingkungan, anak akan belajar berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Jika anak berada pada lingkungan yang positif, maka akan mengikuti kepribadian positif. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya juga dipengaruhi oleh pekerjaan orang tua. Apabila orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, maka orang tua tidak maksimal melihat perkembangan kepribadian sang anak. Yang ketiga, pola asuh orang tua dalam keluarga. Keluarga berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak dalam hal kemandirian.
Orang tua mempunyai peran nyata dalam bentuk kepribadian kemandirian anak. Toleransi yang berlebihan dari orang tua yang keras kepala tentu akan menghambat pencapaian kemandiriannya. Selanjutnya, faktor internal meliputi 1. Kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis ini berpengaruh pada fisiologis anak diantaranya yaitu pada keadaan tubuh individu, kesehatan jasmani, dan jenis kelamin. Yang kedua, kondisi psikologis. Meskipun kecerdasan atau kemampuan kognitif seorang anak dapat diubah atau dikembangkan melalui lingkungan, namun pada kenyataannya, faktor bawaan juga mempengaruhi pencapaian kemandirian terhadap keberhasilan lingkungan dalam mengembangkan kecerdasan serta kemampuan seorang anak. Yang berikutnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepribadian anak pada sikap kemandiriannya menurut Sujanto. Yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian anak. Yang kedua ada inteligensi. Inteligensi di sini memberikan pengaruh lebih atau perhatian lebih terhadap anak yang pandai, dapat menjadikan ia sombong. Nah, yang berikutnya ada pemilihan nama. Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap anak. Dan yang berikutnya ada keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi pada kepribadian anak. Dan yang berikutnya ada teman sebaya atau sepermain. Orang tua tidak boleh mengekang untuk tidak bermain dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Tetapi orang tua harus memberi pengawasan terhadap anak tersebut. Dan yang berikutnya ada lembaga pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan akan berpengaruh terhadap segala bidang pada diri anak tersebut. Dan yang terakhir ada suasana hati seorang anak atau emosi. Suasana hati atau emosi perlu diperhatikan oleh orang tua karena anak terkadang belum mengerti apa arti setuju atau tidak setuju. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan karakter kepribadian anak. Yang pertama ada metode bermain. Fungsi bermain bagi anak sekolah adalah inti dari proses pembelajaran. Melalui bermain, anak bisa membangun pemahaman dan pengetahuan. Dengan kegiatan bermain yang positif, anak dapat melatih perkembangan otak dan motorik, seperti melatih menggunakan otot tubuhnya dan menstimulus pengindraannya. Sehingga kemampuan fisik anak semakin terlatih, begitu pula dengan kemampuan kognitif dan kemampuan sosialnya. Setiap anak juga dapat mengembangkan keterampilan emosinya, rasa percaya diri pada orang lain, kemandirian, dan keberanian untuk berinisiatif. Jadi, kegiatan bermain merupakan sarana dalam melatih keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menjadi individual yang kompeten dan membuat anak menyadari kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya. Yang kedua, metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental, dan sosialnya. Hal ini dikarenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam pandangan anak dan contoh yang baik di mata mereka. Anak akan meniru baik akhlaknya, perkataannya, perbuatannya, dan akan senantiasa tertanam dalam diri anak. Oleh karena itu, metode keteladanan ini menjadi faktor yang penting dalam menentukan baik dan buruknya kepribadian anak. Apabila anak telah kehilangan suri tauladannya, maka anak akan merasa kehilangan segala sesuatunya. Sehingga diharapkan dengan metode ini, anak akan memiliki akhlak yang mulia. Misalkan bersikap ramah dan sopan terhadap orang tua ataupun yang lebih tua darinya. Kepribadian anak yang ketiga yaitu metode pembiasaan.
Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Pembiasaan sangat efektif untuk diterapkan pada masa anak usia dini karena pada masa itu memiliki rekaman atau ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka akan mudah larut dengan kebiasaan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan metode pembiasaan dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang seperlunya, makna gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan, dan ucapan-ucapan dengan memperhatikan taraf kematangan pada diri anak. Seperti halnya dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak. Hendaknya semakin diberikan latihan-latihan pembiasaan nilai keagamaan karena anak di usia dini ini masih suka meniru kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitarnya. Dengan metode pembiasaan, anak akan berproses secara langsung dengan lingkungan dan pendidikan yang diajarkan. Anak yang keempat yaitu metode nasihat. Metode pendidikan dengan nasihat adalah memberikan nasihat atau petuah yang baik kepada anak, sehingga anak meniru dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua. Metode nasihat akan berjalan dengan baik pada seseorang jika seseorang yang menasihati juga melaksanakan apa yang dinasihatinya, yaitu dibarengi dengan teladan atau uswah. Bila mana tersedia teladan yang baik, maka nasihat akan berpengaruh terhadap jiwanya dan akan menjadi sesuatu yang sangat besar manfaatnya dalam pendidikan. Fungsi dari metode nasihat adalah untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, anak juga memerlukan nasihat yang lembut, halus, berbekas atau mengena di dalam hatinya yang bisa membuat anak menjadi lebih baik dan berakhlak mulia. Metode yang kelima adalah metode perhatian atau pengawasan. Maksudnya yaitu selalu memberikan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan anak serta mengawasinya dalam membentuk akidah, akhlak, mental, sosial, dan juga terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik maupun intelektualnya. Yang keenam, metode hukuman. Jadi metode ini bisa dilakukan ketika metode-metode sebelumnya tidak dapat merubah anak menjadi lebih baik. Jadi metode ini itu sifatnya tidak hanya diberi pukulan saja, akan tetapi bisa diberikan hukuman yang sifatnya mendidik. Jadi tujuannya itu untuk merubah anak didik menjadi disiplin dan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu upaya pengembangan kepribadian anak. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pembiasaan. Pada tahap ini, anak dibiasakan untuk disiplin terhadap tugas-tugas yang harus diselesaikan secara mandiri. Dapat dimulai dengan melakukan hal-hal yang sederhana sampai ke hal-hal yang sulit. Contohnya, membiasakan membersihkan tempat tidur, berbicara sopan, berperilaku baik, mengaji, pergi ke masjid, dan lain sebagainya. Sehingga bagi anak, kebiasaan tersebut tidak menjadi beban bagi dirinya, melainkan menjadi suatu hal yang sudah biasa dia lakukan. Yang kedua yaitu tahap pembentukan minat. Minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu pada umumnya yang dilakukan dengan rasa senang, kemudian rasa senang tersebut menjadi rasa cinta. Jika dalam perkembangan anak sudah didekatkan dengan keindahan, kebaikan, rasa sosial, rasa ketuhanan, maka akan menimbulkan ketertarikan atau mempunyai kecenderungan pada hal-hal yang bersifat positif. Selanjutnya yaitu tahap pembentukan sikap. Maksudnya pembentukan sikap yaitu pendidikan moral dan watak yang harus dimiliki, serta dijadikan kebiasaan oleh anak sejak dini sampai dewasa, sehingga anak terbiasa dengan sikap yang baik dan tidak mempunyai sikap atau akhlak yang tercela. Upaya yang terakhir yaitu tahap pembentukan kerohanian yang luhur.
Dalam pembentukan kerohanian atau menanamkan kepercayaan agama dan rukun iman sejak dini akan menimbulkan kesadaran dan pengertian yang mendalam. Segala yang dilakukan dan diputuskan berdasarkan keyakinan dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dari keempat tahapan tersebut akan menjadikan anak dengan kepribadian yang sehat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.